Aku merekomendasikan untuk teman-teman kalau datang ke Palembang jangan lupa kebis-kebis atau ketemu Mas Hendra kalau nggak sibuk. Beruntung banget aku hari ini langsung dikasih sama Mas Hendra. Ketemu ya? Halo. Iya. Lama banget. Di belakang ini pegawai ya. Sekarang awalnya juga dari teman. Oh ya, awalnya juga dari teman ke bin. Keadaan terus snowcap di sini. View-nya juga karena tempatnya bagus, kayak beda dari biasanya lah ya, kopi-kopi warung kopi biasanya. Ini pas mbakku datang ke Palembang, ayo kita kamu cobain just kebin kita. Kebetulan aku baru belajar ngopi, jadi sebenarnya nggak tahu-tahu banget sih soal kopi. Tapi aku pengen nikmati yang benar-benar kopi asli Indonesia. Jadi referensinya ada di sini. Aku datang ke sini, ternyata tadi awalnya sih sempat nyobain ya Mas ya, agak terlalu strong buat saya. Terus tadi kembali makan sama Mas Hendra, ternyata pas enak. Awal mulai kan nggak paham sama kopi. Malah nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Jadi kalau dulu tuh karena memang BSK ini lahirnya karena keterpaksaan. Sekian sekilas informasi terkini Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tuang Kito. Kita kembali lagi di Sekiton, sekisar informasi terkini Sumatera Selatan. Kali ini saya Fahri Arsyad sudah berada di salah satu tempat yang sangat ikonik ya. Dan juga sangat luar biasa. Ini digemari sama pemuda di Kota Palembang dan juga di Sumatera Selatan. Kita sekarang berada di Beskabean Cafe. Kebetulan ini salah satu UMKM atau juga tempat yang sangat ikonik dan juga tempat berkumpulnya anak muda ya. Dengan ciri khas kopi. Kita sudah bersama dengan salah satu yang menginspirasi di dunia kopi ya. Di Indonesia dan juga Sumatera Selatan. Ini udah ada Mas Hendra Susanto ya. Mas atau bebas ya, saya salaman dulu deh kalau gitu ya. Pak Hendra Susanto ini adalah salah satu ahli kopi kalau kata saya ya. Karena ini sudah bergelut di dunia kopi udah berapa lama Mas Hendra Susanto? Mulai sebenarnya di 2016. 2016, udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Itu gimana ceritanya bisa memilih kopi atau juga ada sekolahnya kah atau step by stepnya gimana? Kalau dulu awal mulai kan nggak paham sama kopi. Malah nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Jadi kalau dulu tuh karena memang BSK ini lahirnya karena keterpaksaan. Keterpaksaan. Jadi kan Ada dulu, paksa gitu. jadi kan dari kantor kan. Tulisan dari kantor. Saya 8 tahun di perusahaan karet di Polisi Tonton di kanan enak deh dari titik dari KPK dari kimia Oke. di Muhammadiyah. Terus 8 tahun kerja kondisi sakit saya kenal ibu ada Accident dulu. dia Oke. ada juga infeksi ada baru kita berobat. Nah PSK itu ada dulu saya karena nggak mampu jualan saya ini konsumsi jus kedelai. Jus kedelai. Setelah resign kantor karena memang kondisi ekonomi saya dapat uang pesangon di situ uang pesangon itu hilang sama adalah saya berusaha tapi udah bulan uang 250-an jadi ya dalam hal tanda kutip kayak ada kondisi saya nggak kerja waktu itu terus kena saya sakit dan harus konsumsi jus kedelai sama obat yang 9 bulan. Oke. Jadi selama 9 bulan saya harus minum obat pembalut. Nah, karena dokter nyaranin biar cepat, katanya seminggu kalau nggak mampu waktu itu jus dan tanda beli, akhirnya saya buat sendiri. Oke. BSK itu sebenarnya singkatan. Kok BSK itu singkatan? Singkatan. BSK itu sebenarnya berkah sari kacang. Berkah Sari Sari Kacang. Kacang. Baik, kalau tadi sudah diceritakan sedikit tentang BSKBN Coffee ya, kita akan mengulik tentang Hendra Susanto ya. Kalau Mas Hendra domisilinya tinggal di mana? Kalau saya sebenarnya sih di BW itu kan. Pertama, bina warga. Bina Warga. Terus saya tetap bela di situ. Jadi kalau kamu ngerti lah itu sebenarnya ini tempat kalau yang di sini kan di Jakarta. Ya, Jalan Ini tempat orang tua. Jadi tempat orang tua. Terus saya juga
sekolah di sini karena ini kebetulan di depannya ada SD kan. Saya sendirinya SD di sini. Terus lanjut karena memang saya besar dan lahir di sini. Saya beneran orang asli Palembang. Asli orang Palembang. Saya Ki Agus. Ki Agus ya. Ki Agus yang udah Susanto. Tapi saya gak pakai di mati. Kenapa tuh? Sebuah kenapa dulu tuh kan mungkin waktu masih kecil karena memang kayak Ki Agus kan kayak pesan dulu tuh kan terlalu formal, nah itu saya dapat cuman dari Ki Agus ya. Kecil sekolah di mana? Saya di SD 31, kalau salah SD 31, terus untuk SMP saya di Muhammadiyah, terus dulu ada yang namanya itu STM Yanikas. Oh ya, Nita. Kimia. Nah saya ngambil STM Kimia Yanita. Terus saya lanjut di sekolah kuliah. Tapi sebelum kuliah saya karena memang basic sama keluarga kita ya. Untuk biaya pendidikan saya kurang mampu, jadi saya sambil beneran orang tua tuh butuh bangunan. Jadi saya ikut orang tua untuk jadi connect bangunan untuk biayain saya sendiri. Terus biaya kuliah itu saya biaya sendiri. Jadi saya ngambil, akhirnya saya stop dulu 1 tahun untuk ngambil cari uang lah untuk membuat pendaftaran di waktu itu di Muhammadiyah di UMP Universitas Muhammadiyah. Tapi sebelum ke Muhammadiyah saya tuh ikut ayah tuh kerja bangunan di depan kampus. Nah waktu itu saya ngeliat orang kuliah tuh kan, saya cuma kepikiran sama saya kuliah di sini. Jadi kayak mimpi, Ada keinginan gitu ya? ada keinginan. Nah ada 1 tahun saya cari uang, pernah jadi di Jakarta jualan air mineral botolan. Terus saya sempat di pabrik Gunung Limpo, Sulawesi. Itu saya jadi tembasku itu. Saya juga pernah kerja di percetakan dulu kan jelek banget. Oh iya, oke. Saya jujur, jadi sempat saya di percetakan itu, dan itu gaji cuma 300 ribu. Terus di penembas rumput di PCPN di pabrik tadi di Limpo tuh 3 bulan dulu. Akhirnya saya dapat kumpulin uang, saya daftar kuliah di Indonesia. Ini tercapai ya. Kuliah Kuliah 1 tahun, saya kuliah, uang nggak cukup untuk biaya kuliah, saya kerja di jaga warnet di Pasar 16. Nah sampai itu selesai saya kuliah. Jadi waktu itu saya dapat gaji 500 ribu, terus jaga warnet itu 5. Terus saya biaya kuliah itu pas semester 600 ribu gitu di momen. Nah akhirnya uang jaga warnet itu yang buat biaya itu biasa. itu bisa dapat inspirasi untuk membuat bisnis seperti ini gimana? Sebenarnya saya nggak pernah mimpi untuk bisnis. Bisnis seperti ini? Sebenarnya nggak pernah mimpi. Cuman akhirnya saya selesai dari kuliah kampus, kan saya kerja tuh di Jakarta tuh di Pasar 16. Jadi saya kerja malam dari jam 10 sampai ke pagi, terus saya nyambung kuliah. Nyambung setiap hari selama saya jalanin 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, malam saya jadi water, pagi saya kuliah, terus saya 5 tahun. Kuliah sampai selesai saya kuliah, saya daftar pertama kali. Ijazah saya itu bisa pakai buat untuk daftar di bank BNI. Waktu itu ada pembukaan lowongan di BNI, itu nama itu lowongan itu di Business Merchant. Business Merchant untuk edisi. Akhirnya saya daftar dari berapa ya? 40 ada C tadi. Tapi untuk nyiapin itu saya waktu itu kan nggak sama basic keluarga sih nggak mampu ya. Jadi ada sepatu kan bisa pakai sepatu. Jadi sepatu itu kulit, bukan kulit, dia kayak semi kulit karena emang dia sudah masuk basic. Jadi saya sobesin sedikit. Kita itu mir, jadi kesannya suka ya. Kesannya itu jadi kayak rangki. Nah dari situ saya tanya wawancara di BNI, dari semua orang kayak ditinggal. Terpilih ya, Bang ya? Terpilih seorang aja saya kerja di BNI. Di situ saya ngomong sih gak punya motor. Ada mereka kasih ide. Di paling kita pilih motor sedih ya. Terus pulang dari suku ada kayak tabungan saya beli buat untuk seragam saya kan. Nah tapi 1 bulan saya kerja sama atasannya, saya diajak ke beli baju kan. Dan akhirnya di bisnis merchant
Saya naik jabatan. Tapi 9 bulan saya stop. 9 bulan saya resign karena ada satu hal yang saya nggak cocok sama saya. Padahal target itu dari kami. Tadi saya nggak bisa resign. Terus saya melamar di pabrik karet Seri Terang Liga. Seri Terang Liga itu mulai dari worker, dari kerja bawah, dari tukang angkat karet, sampai saya jadi supervisor, terus jadi supervisor, terakhir saya resign ini di Pusi. Jadi saya pegang kepalanya dari koin-koin habis sampai karet. Nah di situ kita mulai dari sama ini ya, kita buat sistem dari TYC, Quality, Healthy, and Safety on Environment. Nah, dari situ 8 tahun saya di situ karena ada saya waktu itu harus shift malam. Shift malam. Nggak boleh ganti shift. Shift yang lain ya, dia harus malam terus. Harus malam terus. Jadi dia karena memang kebutuhan ini mau nggak mau saya harus ikutin aturan ini. Sedang 2 tahun full malam. Tapi saya naik jabatan jadi assistant supervisor. Itu baru shift, jadi masuk tiga shift. Nah, karena memang kondisi fisik dan lain-lain, saya tak ini mutusin untuk resign dari Nielsen. Nah, itulah mulainya karena saya kena lumpuhan, sakit. Tapi emang jujur sering biayain kayak untuk biaya kayak sampai dioperasi, sampai kita berobat ke Jakarta, non medis dan medis semua terus gitu. Luar biasa, itu tadi menginspirasi sekali ya. Di dalam basic tadi perbankan, kemudian juga perkebunan ya. QC, kenapa bisa tertarik buat kopi? Saya pengen tanya dulu nih. Pertama kali nih buat kopi atau produce kopi, membuat suatu produk namanya kopi itu kapan lah? Sebenarnya 2017 ya sebenarnya dipaksa. Cuman sebelum itu karena dipaksa. Ini pertama kali. Karena saya nggak senang kopi. Saya nggak dulu. Sosial Susana malah Nggak just kopi, tapi dulu awalnya nggak senang kopi. senang. Kenapa tuh minta nggak senang? Jadi setelah saya resign itu dari kantor, terus saya resign, saya kan dapat uang pesangon. Iya. Uang pesangon saya disisih di seluruh tabloid anak-anak. Tabloid anak-anak mungkin kalau pernah dengar atau searching di Google namanya tabloid Ichiara. Oke. Jadi saya buat tabloid itu sama temen. Terus saya invest juga di situ. Kita buat cetakan. Tapi dalam waktu 3 bulan 4 bulan tuh ambil uangnya sama habis. Mau saya jalan kan. Ada kayak buat terus baca beli. Just itulah best color lah. Saya best color. Nah dari situ saya nggak kasih nama best color itu berkasa di kancang. Nah dari itu saya masuk 2017 dulu ketemu sama Tani Tindola. Tapi 2016 ya. Petani semuanya di Jadi di Palembang. Oke. Ketemu di Palembang. Saya bantu mereka untuk dulu kan Arabica Semedonas Kurang dalam arti apa? kurang dalam hal untuk ini orang tahu nih bahwa di Sumsel ini ada Arabica. Orang nggak tahu nih. Jadi pada waktu itu bantu mereka. Kita waktu itu bantu IRS-nya aktivitas idealis untuk pendidikan. Tapi waktu itu kita ketemu sama Pak Surimawati. Pak Surimawati itu ahli kopi lah di Indonesia. Ya dia jadi konsulti kayak yang ngecek kualitasnya dari Starbucks. Oke. Akhirnya kita diundang ke Starbucks Farmer Support Center di Tanah Karo. Dan itu biaya sendiri. Mereka bawa ini kita Ke Tanah Karo. Oke. Tapi kita bawa sampel. Nah dari situ saya belum beli kopi. Nah dari situlah Starbucks oke nih ini Arabica kita beli. Nah akhirnya dari situ Arabica Semendo kita jual pertama kali. Sebenarnya keluar terus ke Starbucks. Arabica Semendo. pertama kali itu tahun 2017. Enggak, itu 2000. Ya, 2017, 2016 ya, 2017. Oke. Itu pertama kali keluar. Dan dari situ kan harga dulu 18.000. Kalau nggak tahu dulu harga kopi Arabica Semendo itu dihargain di Ringgit itu 18.000. Robusta dulu 15.000. Masuk pertama kali kita buat petani Semendo kayak di Starbucks itu 50.000. Oke. Green bean yang wash. Oke. Nah, dari situ mulai berkembanglah akhirnya Starbucks ngasih support kita untuk bikin dulu ada program Starbucks program satu per Starbucks beli itu akan dapat capability kopi. Nah kita ada bantuan, semuanya ada bantuan total
ada 3 tahun, yang 4 tuh 16 lima sampai 20.000 bibit ketika kita tanam lah di sini loh, untuk kita lihat pengembangannya lebih banyak. Nah, akhirnya 2017 itu saya ketemunya sama Bank Indonesia dulu, sama ngajuin program lah untuk tinggal di itu ke BI. Nah, BI itu benar ada bukaan wirausaha Bank Indonesia. Saya coba daftar lah ke BI, tapi saya masuk cadangan. Belum prioritas. Belum prioritas. Karena usaha saya itu hanya jualan jus kacang kedelai sama bidadari. Jus kacang dulu dari bidadari. Dan itu paling penjualan saya itu hanya 10 cup, 12 cup, 15 cup kayak itu. Jadi nggak banyak. Jus kacang kedelai itu. Nah, akhirnya 2017, akhirnya saya masuk di Nui, dirasa memeriksa, saya di coaching sama Benny. Setelah itu disuruh ganti bisnis setelah jalan tahun bulan setengah lah. Coach tuh ngasih tahu, masih enggak bisa kak ganti bisnis. Oke. Yang bisnisnya tuh bisa satu sepan jadi perubahan itu dorel nggak busuk dan bisa jangka panjang. Setelah dari bisnis tadi tuh sudah diverifikasi bibit-bibit tadi, itu mulai tertarik tuh tentang dunia kopi. Belum juga. Kenapa bisa belum? Karena saya mikir bahwa ya kan logikanya gini, saya cuma bisnis kopi kayak mikir saya nggak punya basic tentang kopi, terus saya nggak punya tentang kopi, saya nggak dari nol, saya nggak ngerti, saya orang QC, orang quality control, terus kita ngomong setengah sama sekali Dari situ belum terbesit untuk bikin bisnis kopi. Terus kapan bisa jadi? nah kasih coaching di BI itu karena maksudnya harus dari bisnis yang dari jus kedua dengan pizza tore, tapi kesot. Kalau kopi gimana? Ya udah buat blueprint. Saya disuruh buat apa? blueprint. Blueprint. Oke, Nah, jadi buat Jadi itu tuh kita dikasih tahu, kita disuruh buat blueprint di situ, bisnis blueprint. Jadi saya harus buat dalam waktu 1 menit lah, nggak boleh lebih, nggak boleh lama. Jadi kepuasan kopi ya udah, misalnya kali kita ini buat blueprint gitu kan. Saya buat aja tuh sekali lah itu. termasuk kopi. Emang bisnis kopi kan, waktu Oke, kita oke. disuruh kan, ya udah buat blueprint. Saya bingung kan, mau mulai dari mana kopi dan akhirnya ya udah buat blueprint. Kita buat tuh blueprint, saya verifikasi deh. Ada dalam ini saya masih ada penasaran, pengen buka di 5 kota besar di Indonesia. Apa aja? 2017 Termasuk Palembang. paling memang basic Palembang ada Bandung, Jakarta, Medan, Medan, Surabaya, Surabaya. sama satu lagi itu sebenarnya pengen langsung ya gitu kan. Aku pengen itu. Nah, sekarang kecapai itu di Depok sama jalan. Mahal ya. Nah dari situlah dipaksa akhirnya saya mulai ganti bisnis ke kopi. Sekarang sudah punya outlet berapa nih? Nggak betul lah. 11. Yang di Palembang Ada 3. ada 3. Berarti 8 itu tadi di Depok sama di Jakarta. Untuk pada saat dulu memulai itu udah mulai nge-booming itu bisnis coffee shop itu. Dulu kan kopi masuk Palembang itu 2014-15. Oh, ternyata sudah. Tapi belum booming. Belum booming di Palembang. Palembang kan baru mau masuk. Ini kayak tahap awal. Booming Palembang itu 2018-19 dan 2. Setelah kopi susu itu viral. Kopi aren itu 2017 start. Kopi arena 2019-20 tuh mulai ramai tuh. Ada orang mulai banyak kan tutup. Saya ngelihat kalau dari Mas Hendra Tanto ini membuat kopi ya atau menghasil kopi itu berbeda kayaknya. Karena telaten sekali ya. Sebenarnya apa sih yang beda dari bisnis kopinya PSKBL dibandingin di shop lain tahun itu? Jadi setelah saya itu di coaching sama Dedi, Dedi cuma ngasih tanya ke saya, Mas Hendra mau apa? Dan Dedi kan nggak pernah ngasih mau. Oke. Jadi kita sebenarnya dari nol, saya mulai ini dari 800 modalnya. Terus saya mulai dulu awal pakai kuali, buatan kuali. Nah itu kuali ada di situ saya gantung. Wah, luar biasa. Jadi saya mulai di situ 800.000, saya sendirian, gak ada tim sama sekali. Nah video tuh nanya, Mas Hendra mau apa? Saya mau mulai di cooking. Saya nggak ngerti tentang basic. Oke, saya cuma pengen belajar sensori. Saya di sekolah ini deh sama Billy. Itu sensori satu. Terus saya ngambil certified. Terus saya tanya lagi dia setelah selesai. Billy nanya lagi, saya mau apa lagi? Saya nggak mau ngambil tea-breeder. Oke. Waktu itu saya ngambil tea-breeder tapi nggak lulus. Akhirnya nggak enak. Saya retake, saya bayar sendiri. Akhirnya lulus. Luar biasa ya. Walaupun pernah sempat gagal, karena dicoba lagi ada lulus.
Oke. Nah, sampai sekarang saya pegang license untuk certified untuk grader Arabica. Itu sulit apa tuh Mas untuk dapat license itu? License itu kan berdasarkan basic nilai hidup. Dulu CPI, Coffee Quality Institute. Hmm. Jadi kalau sekarang diambil alih sama SCA, Specialty Coffee Association. Nah, untuk ngambil certified itu, atau biaya sekarang itu sekitar 30 juta. Oke. Kalau dulu masih 25 juta. Sekarang udah 35 juta. Ya. Terus durasinya itu 1 minggu, 3 hari kelas, 3 hari ujian. Ujiannya itu sekitar ada kurang lebih 18 modul. Dan nilai passing grade-nya itu di 75%. Wah, belajar juga ternyata. Harus Iya. belajar baca juga. Dia dari ada sensori, dari basic sensori sampai tentang pengetahuan yang langsung kopi. Sampai ada ujian praktek, ada ujian tabis. Jadi general knowledge, ada contoh detik sampai ke order panel. Oke, kalau sekarang saya tanya tentang kopi nih. Sekarang saya tanya tentang kopi. Sumatera Selatan kan kayak termasuk yang tadi bilang adalah Semendong ya. Menurut Mas Hendra Susanto ya, ini apa yang bisa bikin beda nih? Atau ciri khas dari kopi Sunda seperti apa? Karena saya kebenaran awal ya, saya awal untuk merintis Arabica dulu. Arabica Sunda. Terus saya 2020 Jam, masuk dalam ada menit. sosok Kompas. Saya dalam sosok Kompas. Berapa menit? Yang mengangkat kopi Arabica Mengajam deh. Ini belum ngajam. itu banyak reporter lalu di Kompas. Karena saya nggak saya dari basic nol terus pertama kali kerja di kopi dan pertama juga di Arabica Semendo gitu ya. Jujur tes di Semendo itu termasuk beda dengan wilayah-wilayah lain. Saya dipakai yang besarin Semendo ya. Satu dari topografi Semendo itu kayak kawok kan, dan suki pagi di suhu jam 3 itu bisa sampai kayak 8 derajat 9 derajat. Dan angin itu balik pas. Akhirnya kayak bunga. Pada saat pertumbuhan bunga tuh dia tumbuh tapi bunga tenangin. Kecuali kalau kena hujan, kita akan rontok. Akhirnya nggak produksi dia tuh lebih banyak dan lebih bagus. Nah, kalau di kontak dengan karakteristik dengan kopi-kopi lain di Indo, kita tuh lebih manis, lebih putih. Tapi dia ada flora kayak wangi bunga. Biasanya itu bukitaran tinggi. Karakteristik kopi-kopi yang ada floral itu biasanya itu kayak kalau di luar itu Panama, Ethiopia. Nah, sebenarnya di Semendo itu ada, cuman gue nggak tahu itu tapi dia tingkat manis sama kayak minimal finishing itu lebih bulat gitu. Luar biasa ya. Tadi ngomongin soal kopi Arabica Semendo, ternyata ngomongin soal kultur tanah, suhu udara, cuaca ya, dan juga bunga tadi. Itu juga berpengaruh sebenarnya dari taste rasa ya. Jadi ketinggian itu akan pengaruh dari tes dari kopi sama kelembapan dengan proses. Kalau di Palembang ya, kita ngomong soal Palembang dan juga Sumatera Selatan, itu sekarang menggalakkan tentang Arabica Semendo mas? Sebenarnya tuh banyak Semendo luar kan sekarang dulu mungkin kita dulu tuh produksi kan tingginya. Pada saat dulu saya pengen kenalin di kopi Arabica Semendo. Bagaimana orang kan udah coba nih, tapi orang mau minta kan sedikit bahan. Karena dulu produksi Semendo tuh hanya kayak kita pertama Starbucks tuh 200 kilo terus 500 kilo. Dulu kalau dulu kan bahan baku sedikit, permintaan nggak ada. Kalau sekarang bahan bakunya udah lumayan banyak, permintaannya sangat banyak. Lebih banyak lagi. Akhirnya ya kita tuh harus lebih banyak lagi untuk memperbanyak Arabica. Karena jujur ya, saya pribadi kayak sekarang kan Arabica Semendo banyak dipakai untuk kompetisi. Oh, dijadiin kompetisi lomba gitu ya? Karena memang biasanya di unik. Dan itu biasanya kan juara atau masuk top 6, tapi ganti juara satu. Rata-rata di situ. Cuman kan permintaan juga banyak. Ada kayak sekarang udah jadi rebutan. Tapi yang rata-rata kalau Palembang sih, kalau ini Semendo kasih ada. Apalagi Robusta kan tim biasa kita ini sehari-hari. Kalau ditanya lagi nih, kalau untuk mengetahui atau seperti pakai zat selanjutnya ada pendidikan ini saya kok Sebenarnya kalau basic kan, kalau di Indo kan ada namanya BNSP. DNSP. Tapi tinggal pilihan kita masing-masing. Ada lagi tuh ada yang namanya itu SCA. SCA itu ada programnya macam-macam. Ada yang dari barista, ada profesional profesional skill processing.
ada vibrator, ada juga sensori, luar sama roasting. Itu ada tingkatannya. Ada singkatan. Ini dari basic sampai profesional. Sebenarnya balik lagi, kita bukan melihat bahwa kita pengen dapat certified, bukan cerai. Tapi dampak ini yang kita dapat, tapi kita aplikasiin ke produk sama. Balik lagi, kita harus ngasih impact kita ke hulu kan. Jadi Bapak siapa nih petani ini, Pak prosesnya kayak ini. Jadi kita beli harganya ya sudah harga tinggi yang wajar. Kita bukan beli ceri merah. Pada saat kita beli ceri merah, ada orang yang processing. Sampai kapanpun petani kuliner itu nggak akan pernah kaya. Kenapa? Karena kan kita itu ceri merah, kalau processing, jadi kita nggak ngajarin mereka untuk proses dekat di siku. Jadi seyogianya sebenarnya kalau menurut Mas Hendra harusnya petani itu diajarin processing juga. Ya, biar mata ngerti dan nilai jualnya kan jauh lebih tinggi. Oke. Sekarang Mas Hendra posisinya sudah di mana nih? Dari tadi basic sampai itu tadi. Mas Hendra fase tadi. Itu untuk sensoring, saya fokus di sensoring. Sekarang sudah Di Pro. di Pro ya. Oke. Baik. Itu tadi untuk sedikit ngebahas tentang kopi ya. Ternyata sekolahnya sudah luar biasa dan juga sulit ternyata ya. Dan juga pemahamannya untuk orang Palembang sendiri sudah ada atau belum ke arah situ untuk sekolah seperti itu? Nah, kalau jujur ya, sampai sekarang saya pengennya kayak kalau bisa tuh kita tuh lebih terbuka dengan luar. Ada dulu orang Ini kondisi saat ini ya? dulu. Oh dulu. Sekarang udah mulai. Udah Udah mulai ada yang belajar, ada yang karena pada saat kita belajar, kita akan memperbaiki produk kita. Dan kita akan bisa jauh lebih eksis ke depan. Itu sih dia. Oke. Kalau ditanya tentang konsep tempat nih, tempat jualan ini kan ada beberapa tempat ya. Ini beda-beda atau sama? Kalau yang di sini? Kalau di sini karena memang di Deska kita mulai dari ruang tamu. Ruang tamu. Dulu kan. Jadi saya mulai dari ruang tamu. Saya masak pakai kuali biasa. Terus saya modal nggak ada kan. Akhirnya di sini saya buat emang kayak di bawah juga. Terus kan nggak ada meja kayak mau orang ngumpul 2 orang, 3 orang. Ya gitu ya konsepnya. Nyampul aja Ya jadi gitu santai aja. santai. Terus yang harapan ya mereka yang datang tuh nggak menekan. Dengan mereka datang karena deket-deketan udah bisa saling ngobrol. Akhirnya mereka bisa saling. Kalau saya tanya tentang menjamurnya coffee shop di Kota Palembang, Sumatera Selatan gimana? Sebenarnya bagus. Kalau dulu kan kita susah cari kopi. Dulu kayak Mas ke atas kopi tuh ada beberapa coffee shop kan. Kalau dulu 17, per brand aja ya? 19, iya. Per brand aja ya. Kalau sekarang Udah banyak. Udah. Tapi dengan ciri khasnya masing-masing. benar. Dulu pertengahan sebelum sekarang itu kopi-kopi di Palembang kita kenapa orang masih cari di situ nih cari mana tidak masih susah untuk dapetin menurut mereka tes yang operator kan balik lagi itu kan selera masing-masing kita nggak bisa paksain. Dan sekarang mereka udah mulai berani untuk satu beli peralatan mesin-mesin yang bukan bagus. Oke. Terus mereka udah berani untuk ekspor. Gimana sih kita mau harus buat produk yang lebih robust. Nah ada semakin tinggi orang buat kopi shop, orang akan semakin tumbuh permintaan untuk minum kopi makin banyak. Enak ya. Balik lagi akan dampaknya kan di lebih ramai tuh. Petani juga akan lebih banyak tuh. Jadi kayak rantai itu lebih panjang, roastery juga akan lebih kehidupan. Jadi ya hidup semua tuh Sistematis ya. Oke. Kalau sekarang menurut Mas Hendra, customer atau penikmat kopi itu gimana? Semakin pintar atau semakin masa sekarang masuk kalau sebelum ini orang kayak nongkrong ke kopi shop tuh lifestyle gaya? kalau dulu Tempatnya dulu ya. benar. Kalau sekarang Terus kalau awal-awal dulu sebenarnya lifestyle kayak orang yang tadi ini terus masuk lagi ke pasar orang nongkrong tuh untuk live music ya. Sekarang ini bukan lagi live music dan lifestyle. yang dicari bukan itu. Bukan, jadi sekarang kita banyak sekarang muncul kopi shop yang di terpencil yang di daerah atau masuk gang, masuk dulu dan itu sebenarnya begitu. Yang mereka cari sekarang adalah experience. Satu lagi rasa karakter yang sebenarnya setiap kopi shop itu akan memilih karakter individu. Nah, terus dengan itu akhirnya orang akan berani untuk buat kopi shop. Asal mereka punya karakternya. Modern stories gitu dan teaser
Kalau di saat ini kan di kondisi global saat ini ya, krisis ekonomi sedang lesu atau seperti apa? Menurut Mas Elda, boleh dikasih input nih kepada pengusaha coffee shop yang ada di Sumatera Selatan deh. Sebenarnya kalau kondisi sekarang yang melemah itu kan lini bisnis yang lain. Nih, ini yang Boleh. jadi Ini bisnis yang lain ya? ya jadi kayak di luar F&B. Di luar F&B masih stabil ya? F&B itu sebenarnya tumbuh. Jadi F&B di tahun ini itu tumbuh sekitar hampir 20-30%. F&B ya. Akhirnya orang karena kayak ngejar ekonomi mau susah. Ekonomi. Di F&B makanan minuman itu tinggi. Karena di situ mereka kayak nyari ketenangan, kayak cari makan, cari minum. Jadi ibarat lagi gaya itu kayak bagaimana menu yang mereka makan dan minum itu bisa mengubah mood mereka di dia lebih bagus. Nah, akhirnya kalau saya pribadi deh ngomong, kalau misalnya kita terus fokus dengan produk kita dan terus memperbaiki produk konsisten, karena kita udah ngerasain dari 2016 sampai sekarang, terus nggak usah mikirin bahwa kita harus punya tempat yang bagus atau punya properti yang mahal lah. Benar. Yang penting kita benerin produk, konsisten, terus kita cek dulu. Ya orang yang akan dari Di tengah pengalamannya Mas Eda Susanto ya, sudah jadi juri ya, sudah jadi guru segala macam tadi ya. Sekarang sudah posisinya adalah sensori ya, belajar sensori tadi ya. ya itu dari sensori itu lebih untuk saya ngecek bagaimana saya pengen ngukur produk saya, terus ngetes produk saya itu basic berdasarkan apa? Berdasarkan apa sensori kita itu tadi semua ya. Apa sih sebenarnya menurut Mas Eda Susanto yang harus dimiliki saat diunggah oleh sebuah coffee shop? Sebenarnya yang penting satu harus ada QC, quality controlnya ya. terus kalau bisa itu yang apa yang dia bisa buat produk dari bisa kita bangun kita baru sama karena pada saat kita buat ini harus kayak ini mirip yang ini mirip yang ini justru itu kayak mengkaburkan identitas kita. Jadi kita kalau Malah pengen ngeliat ngikut yang lain gitu ya. ada kayak kita bomo nih yang mainnya gini harus yang mainnya gini akhirnya kita tak punya ide itu karakter kita gue hilang kayak ke uyu dengan apa adanya yang kita buat jadi ciri khas kita. Jadi harus ada quality control dan juga ciri khas dari produk itu sendiri ya. Walaupun di tempat lokasi itu nggak terlalu menentukan ya. Kalau sekarang sih enggak. Untuk di daerah lain nih Mas, kita ngomong soal daerah lain tidak di Sumatera Selatan. Kita kan di Sumatera Selatan, kalau di daerah lain sama atau beda? Nah, terus Hampir sama gitu. Jadi kayak kultur itu tuh hampir sama. Justru orang kayak tadi kan dari Jogja kan dapatkan soalnya ada kan di situ biasanya kayak dari bule-bule juga datang selingkuh. Yang mereka cari sebenarnya experience dengan apa sih yang buat itu beda mah. Karena mereka rela nih jauh-jauh dari luar kota atau dari mana itu datang ke tempat itu karena ada yang mereka cari bukan berarti ini ikutan FOMO kan. ya bukan FOMO ya. Karena orang kan sekarang mau pilih jadi kebiasaan. Jadi Tiap hari mesti kopi ya. kalau juga ya. kalau orang yang benar-benar edit sih kali kopi. Oh iya. Kali kopi. Jadi kayak aku pengen cobanya kopi esok yang ini karena benar-benar nih dia karakter kayak ini. Akhirnya juga belanya datang. Jadi pada saat satu kopi shop punya pembeda, satu kopi shop yang berbeda, jadi dia akan lebih bagus, kayak lebih munculin karakter dia. Gitu. Oke. Baik, kalau gitu tadi ya Sobat Wokito kita sudah ngobrol juga ya sama Hendra Susanto. Kemudian kita akan coba tanya nih ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya tentang kondisi ekonomi kondisi yang ada saat ini di Sumatera Selatan. Sebenarnya ini juga merupakan salah satu imbas di mana UMKM tumbuh ya. Dengan munculnya beberapa coffee shop yang ada di kota Palembang, ya di Sumatera Selatan. Ini pendapatnya seperti apa? Mesti bersaing secara sehatnya seperti apa? Mesti bikin bisnis lebih tumbuh, apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya kalau ngomongin saing tuh nggak saing tapi jadi udah kita buat produk kita benar-benar dia konsumen
Biar konsumen ya, Bang. Oh, kan jadi ya udah kita fokus, kita gak usah sibuk mikirin oh nanti ada persaingan ini, oh nanti fokus sama ini apa. Karena sekarang ya balik lagi ke konsumen itu udah, kalau sekarang kan di sekolah itu orang pengen cari kopi yang enak. Jadi kita fokusnya itu buat produk yang bagus, buat yang ini kita tunggu bareng kan. Karena justru dengan kita buat produk yang bagus, peminum kopi jumbo, semua kopi itu paling dikam. Jadi kita nggak ngomong bahwa paling rame enggak. Jadi kalau misalkan semuanya rame, ya ekonomi juga balik lagi itu akan tumbuhan dan jadi bagus. Oke. Terakhir nih Mas Hendra Santo ya. Apa yang ingin disampaikan nih kepada sobat Uang Kito ya yang sekarang lagi dengerin, yang sekarang lagi nonton ya. Itu bagaimana nih kira-kira tips and triknya atau yang pengen memulai usaha seperti ini, apa yang ingin disampaikan nih? Sebenarnya kalau dari saya basic dari nol, nggak ada tahu apa. Kalau sekarang, yang penting kita apa yang kita pengen jalani, kita mau berposisi nih, kita pelajari dulu. Terus kita buat produk yang kita harus buat itu tuh beda dengan yang lain. Masih beda sama yang lain. Karena start awal mulai itu akan menunjukkan tahapan untuk ke depan. Oke, pada saat kita buat produk yang beda, orang akan balik lagi datanya. Mungkin belum sekarang, mungkin belum buat 1 tahun ke depan, ya tahun tidak tahu, orang akan tahu dan orang akan datang. Nah, terus konsisten. Jadi kita harus terusin, produk kita kayak ini, tapi bisnis lain kan bahan baku nggak konsisten ya. Oke. Nah, bagaimana kita harus insulin bahan baku biar produknya terkonsisten. Jadi ya itu harus dilakuin tiap hari. Mungkin kita harus cek berkala seminggu atau sebulan. Dan terus ya ada sebuah konsumen lebaran ya udah tinggal kita mau ekspansi main gitu. Oke ya. Tadi udah dijelasin ya bersama dengan Mas Hendra Susanto yang ternyata Ki Agus ya. Ki Agus Hendra Susanto ya. Wong Palembangian ya harusnya ya. Demikian tadi podcast kita Sekitoan, sekilas informasi tentang Sumatera Selatan bersama owner BSKBN yaitu adalah Hendra Susanto. Tentang UMKM yang sekarang tumbuh ya. Sukses untuk Mas Hendra Susanto ya, dan juga semakin banyak ya, semakin ramai dan juga semakin tumbuh juga ya seluruh gerainya. Sekarang saat ini di Palembang ada berapa? Palembang juga, tapi kita fokus sekarang di Jakarta. Malah Jakarta luar biasa. Karena kita mau bawa kopi kita. Bagaimana tuh kopi kita tuh bisa diterima dan kita juga mengenalin kopi lokal kita. Ini yang ini wajib review ya. Dia memperkenalkan kopi-kopi lokal Sumatera Selatan di luar ya. Itu tanggapannya gimana? Sebenarnya responnya bagus banget. Kayak orang nggak ada ya kopi. Ternyata kopi di Indo tuh ada namanya Swindo. Ada yang di luar tuh pada nggak tahu. Di Indonesia ada kopi gayo. Lampung. Nah pada saat kita mau gerai, orang tahu bahwa ada Swindo. Nah ini doain kita mungkin akhir Juli, awal Agustus kita akan buka. Satu di Sarinah. Oh di Sarinah. Oke. Satu lagi ada di Fatmawati. Satu lagi nanti kita sudah kerjasama sama Garuda Aeroport. Mudah-mudahan kita akan nembus langsung di penerbangan. Jadi itu sekarang kita akan dipat dulu. Kalau kerjasama awal itu di MC sama Garuda, dan Aeroport Garuda. Terus ini kita akan buka yang kedua itu di kantornya Aeroport. Sama kita next akan dipak semua di Aeroport ini bareng, jadi kita gandeng Aeroport makanan kopi ini dari. Oke, luar biasa ya. Ini yang patut ditiru sebenarnya untuk bisnis lokal di Sumatera Selatan, yaitu adalah mempromosikan barang-barang lokal ya yang ada di Sumatera Selatan di luar ya, sampai tadi ke Aeroport segala macam ya. Luar biasa. Terima kasih buat Mas Hendra Susanto. Terima kasih, sukses sekali lagi. Kami ucapkan ya, jangan lupa dan juga jangan pernah bosan ya untuk berkreasi ya. Dan saya Fahri Arsyad mengucapkan terima kasih untuk Sekitoan ya, podcast Sekitoan sekitar informasi terkini Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkontribusi positif untuk Sumatera Selatan.